Salam cerdas. Kembali kita berjumpa di channel ini. Saya Samuel Daci. Nah, kita masih membahas aplikasi akuntansi yaitu Mayop Accounting. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana cara kita mencatat transaksi jurnal umum ya. Bagaimana cara kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, untuk perusahaan dagang ya akan selalu melakukan transaksi baik itu pembelian atau penjualan. Nah, jadi untuk transaksi-transaksi yang tidak ada hubungannya dengan pembelian atau penjualan, maka itu dicatatkan pada jurnal umum. Nah, bagaimana caranya? Pasti penasaran ya? Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan perusahaan ya, yaitu CV Damai. Nah, kita coba lihat informasi perusahaannya. Nah, ini nama perusahaannya adalah CV Damai. Conversion month-nya Januari tahun 2021 ya. Nah, kemudian last month-nya adalah bulan Desember. Nah, kemudian juga saya sudah mempersiapkan daftar akun ya. Daftar akun yang akan kita pakai untuk jurnal umumnya ya. Jadi kalau kita lihat di bagian account list, nah ini dia ya. Nah, ini sudah ada daftar akun dan juga sudah ada saldo. Nah, nanti daftar-daftar akun inilah yang akan kita pakai untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke? Nah, untuk contoh jurnal umum di sini saya sudah mempersiapkannya. Ada beberapa transaksi yang akan kita kerjakan. Nah, maka kita langsung saja ya. Nah, yang pertama ini ya. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2021, pemilik perusahaan menginvestasikan 20 juta ke kas perusahaan. Oke. Nah, maka caranya kita masuk ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center kita pilih accounts. Nah, kemudian pada bagian bawah, nah di sini kita klik record journal entry ya, kita klik. Nah, kemudian pada bagian atas ini ya, ada di sini general journal number. Nah, di bagian ini kita menentukan nomor transaksi ya, nomor urutnya untuk transaksi yang kita masukkan ke dalam jurnal umumnya. Nah, kemudian pada bagian date di sini kita masukkan tanggal transaksi. Nah, dari contoh kita tadi yaitu kita buat tanggal 1 ya, bulan 1 tahun 2021 ya. Kalau sudah kita enter. Nah, kemudian pada bagian memo, nah di bagian memo ini kita ketik keterangan daripada transaksi ya. Keterangan daripada transaksi. Nah, dari contoh kita ini pemilik perusahaan menginvestasikan 20 juta ke kas perusahaan. Maka memonya boleh kita ketik adalah misalnya investasi pemilik. Oke. Nah, kemudian pada bagian bawah di bagian kolom account number, nah di sini kita pilih nomor akun yang kita pakai ya. Nah, dari contoh jurnal yang tanggal 1 ini, maka jurnalnya adalah kas pada modal ya, karena pemilik menginvestasikan 20 juta ke kas perusahaan. Maka yang pertama kita pilih adalah kas. Sebagai contoh, di sini saya pilih kas BRI. Kemudian klik use account. Nah, kemudian pada bagian debit kita ketikkan nilai investasinya. Nah, dari contoh tadi adalah 20 juta. Kita ketik. Nah, kemudian di bawahnya kita pilih modal ya. Kita pilih modal, kita cari modal. modal ya.
Oke, ini dia modalnya. Nah, kita klik use account. Nah, ini kita masukkan ke kolom kredit. Nah, kalau sudah, maka pada bagian bawah ini pastikan ya, di bagian out of balance nilainya harus 0. Artinya antara nilai debit dengan kredit sudah seimbang atau balance. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, berikutnya transaksi tanggal 2 bulan 1 tahun 2021 ya. Maka ini kita ganti tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. Enter. Nah, dibayar gaji pegawai bulan Desember tahun 2020 7.500.000. Nah, kita buatkan memonya adalah pembayaran gaji pegawai ya. Pembayaran gaji pegawai Desember. Nah, dibayar gaji pegawai bulan Desember 2020 7.500.000. Nah, berarti jurnal umumnya adalah beban gaji pada kas ya. Maka kita pilih di bagian yang pertama, kita pilih adalah beban gaji ya. Beban gaji, kita cari nomor akunnya. Ini ya, beban gaji. Kita klik use account. Nah, sebesar 7.500.000. Kita ketik 7.500.000 di kolom debit. Pada bagian di bagian bawahnya adalah kas ya, kita gunakan kas BRI. Kemudian use account, pada bagian kredit sebesar 7.500.000. Tekan tab supaya out of balance-nya menjadi 0. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, selanjutnya tanggal 5 bulan 1 tahun 2021 ya. Tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Tekan tab. Nah, dibeli perlengkapan 3.500.000 menggunakan kas kecil. Nah, memonya misalnya adalah pembelian perlengkapan. Oke. Nah, kemudian jurnalnya adalah perlengkapan pada kas kecil ya. Perlengkapan pada kas kecil. Kita pilih yang pertama perlengkapan, use account. Nilainya sebesar ini ya, 3.500.000. Kita ketik 3.500.000 pada kas kecil. Maka di bagian bawah kita pilih kas kecil, tekan tab. Maka di bagian kredit sebesar 3.500.000. Tekan tab lagi. Nah, selanjutnya kita klik tombol record untuk menyimpan transaksi. Nah, berikutnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Tanggal 10 bulan 1 tahun 2021. Nah, diterima bunga bank dari rekening BRI 450.000 ya. Nah, kita buatkan memonya adalah penerimaan pendapatan ya. Penerimaan pendapatan bunga. Nah, diterima bunga bank dari rekening BRI 450.000. Maka jurnalnya adalah kas BRI, karena diterima melalui kas BRI, rekening BRI, berarti kas BRI pada pendapatan bunga ya. Nah, kita pilih yang pertama adalah kas BRI sebesar 450.000 pada pendapatan bunga ya. Kita cari pendapatan bunga. Ini dia ya, pendapatan bunga.
use account, tekan tab. Nah, maka pada bagian kredit 450.000, tekan tab. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record untuk menyimpan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke soal berikutnya, jika topik kali ini adalah berguna bagi Anda, jangan lupa like dan share. Dan ingat, di subscribe agar channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ya ke tanggal berikutnya. Nah, tanggal berikutnya ini ya, tanggal 15 bulan 1 tahun 2021. Ya. Kita buat tanggal 15 bulan 1 tahun 2021. Dibeli kendaraan roda 2 untuk operasional perusahaan 12 juta secara tunai. Nah, memonya kita buatkan misalnya adalah pembelian kendaraan. Nah, dibeli kendaraan roda 2 untuk operasional perusahaan 12 juta secara tunai. Berarti jurnalnya adalah kendaraan pada kas ya. Nah, kendaraan pada kas dalam hal ini kita gunakan nanti adalah kas BRI. Nah, yang pertama kita pilih adalah kendaraan roda 2, use account. Nah, nilainya sebesar 12 juta. 12 juta pada kolom debit. Pada di bawahnya adalah pada kas ya. Kita gunakan kas BRI. Nah, pada bagian kredit nilainya sebesar 12 juta. Tekan tab. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record untuk menyimpan transaksi. Nah, berikutnya tanggal 20 bulan 1 tahun 2021. Kita ketik tanggalnya 20 bulan 1 tahun 2021. Nah, dibayar rekening listrik bulan Januari 500.000. Kita buatkan di sini adalah pembayaran beban ya. Nah, kemudian dibayar rekening listrik bulan Januari 500.000. Berarti jurnalnya adalah beban listrik pada kas ya. Beban listrik pada kas. Nah, kita cari beban listrik. Beban listrik. Nah, ini ya, ini beban listrik, use account, sebesar nilainya 500.000. Nah, di sini kita gunakan kas kecil ya. Kita gunakan saja kas kecil. Kita klik use account. Maka di bagian kredit sebesar 500.000. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, berikutnya tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 ya, 27 bulan 1 2021. Nah, dibayar sewa gedung bulan Januari 5 juta dan 10 juta untuk bulan Februari dan Maret 2021 melalui kas BRI. Nah, maka memonya kita bisa buat adalah pembayaran beban sewa ya. Pembayaran beban sewa. Nah, dibayar sewa gedung bulan Januari 5 juta. Berarti yang sudah menjadi beban sebesar 5 juta ya. Dan 10 juta untuk bulan Februari dan Maret melalui kas BRI. Nah, berarti 10 juta ini adalah belum menjadi beban ya, karena dia dibayarkan untuk Februari dan Maret. Belum dilalui ya. Nah, masih bulan Januari. Nah, berarti jurnalnya adalah kita catatkan untuk beban sewa untuk Januari ya. Maka kita pilih adalah beban sewa
kita cari beban sewa. Beban sewa gedung ya. Kita klik use account. Nah, sebesar 5 juta ya. Nah, kemudian pada ya, melalui kas BRI ya, melalui kas BRI kita buat di bawahnya adalah kas BRI. Maka di bagian kredit sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi tanggal 27 ini boleh digabung ya. Boleh digabung atau boleh juga dia dipisahkan. Ya. Nah, untuk kali ini kita pisahkan saja ya. Kita pisahkan saja. Kita klik tombol record. Nah, kemudian masih tanggal 27 bulan 1 tahun 2021. Nah, di sini kita buatkan memonya adalah pembayaran beban di muka ya, karena bulannya belum dijalani ya untuk bulan Februari dan Maret. Nah, sebesar 10 juta. Oke. Nah, maka karena belum dilalui, kita pilih nama akunnya adalah sewa dibayar di muka. Ya. Nah, nilainya sebesar 10 juta. Kemudian pada kas BRI ya, kita pilih kas BRI, use account, maka di sebelah kredit sebesar 10 juta. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, itulah transaksi yang sudah kita kerjakan. Nah, untuk melihat jurnal yang sudah kita kerjakan, maka boleh di bagian accounts kita klik transaction journal. Nah, kemudian pada bagian date di bagian atas ini bisa kita tentukan mulai dari tanggal berapa to sampai tanggal berapa jurnal yang akan kita tampilkan. Nah, maka di sini akan tampil semua transaksi jurnal umum yang barusan kita kerjakan tadi. Itu ya. Nah, itulah cara untuk mencatatkan jurnal atau cara untuk mencatatkan transaksi ke dalam jurnal umum di Mayop. Nah, saya kira itu dulu topik pembelajaran atau tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, ingat, jika tutorial kali ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.